teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Minasang Kongbangwa, selamat malam dan selamat datang di acara webinar hari ini. Perkenalkan, saya Fitri Nafitasari dan hari ini saya sebagai moderator pada acara hari ini. Ya, sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu kiat sukses kuliah dari Jepang. Sebenarnya ini acara apa sih? Mungkin saat ini banyak teman-teman yang berada di luar Jabodetabek, di luar Indonesia, di luar negeri, bahkan di seluruh dunia, ataupun sibuk kerja ingin melanjutkan pendidikannya, tapi tidak ada waktu, bahkan tidak bisa menghadiri kelas offline. Tenang saja, saat ini STB Haji Bekasi telah mengadakan program kelas full online yang teman-teman bisa ikuti. Nah, kelas full online ini, kalian bisa tetap bekerja dimanapun kalian berada, dan kalian tetap mengikuti perkuliahan seperti biasanya. Baik, sebenarnya bagaimana sih kelas full online di STB Ajia? Nanti akan dijelaskan secara detail oleh Bapak Onin Najmuddin SSM Hum, selaku dosen STB Ajia Bekasi, dan tentunya hari ini kita juga kedatangan salah satu mahasiswi STB Ajia yang sedang berada di Jepang, yaitu Vina Jayanti, yang sedang bekerja di Jepang dan mengikuti perkuliahan secara online di STB Ajia. Baik, sepertinya kita sudah kedatangan kedua narasumber kita. Oke, kita sapa dulu ya teman-teman ya. Oke, selamat malam Onin Sensei. Ya, selamat malam. Bentar dulu ya. Lanjut. Ya, lagi siap-siap dulu. Oke. Halo, selamat malam Kak Vina. Selamat malam. Suara saya terdengar jelas, Kak? Terdengar jelas. Oke. Ya, mungkin teman-teman banyak dari teman-teman yang sudah tahu siapa sih Kak Vina Jayanti. Nah, kita langsung saja nih, kita masuk ke narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Vina Jayanti. Tapi sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan beberapa ketentuan acara pada hari ini. Yang pertama, peserta silakan mengisi absen di link yang ada di kolom chat. Lalu yang kedua, sesi tanya jawab akan kami adakan di akhir acara. Yang ketiga, di akhir acara dimohon untuk teman-teman on kamera karena kami akan mendokumentasikannya. Oke, jadi kita langsung saja nih, kita masuk ke narasumber kita yang pertama. Siapa sih Kak Vina ini? Ya, Kak Vina ini merupakan salah satu mahasiswa STB Ajia full online yang saat ini sedang berada di Jepang, dan Kak Vina juga merupakan seleb TikTok gitu ya Kak ya? Main TikTok aja. Oke, main TikTok aja. Nah, sebelumnya saya di sini akan memberitahu dulu nih profil Kak Vina. Ya, Kak Vina ini nama lengkapnya yaitu Vina Jayanti. Beliau lahir di Cianjur 18 Mei 2001. Asal dari Cianjur, Jawa Barat. Riwayat pendidikan SD Tegalsari, MTS Nurul Bayan, SMK Ar-Rahman Cianjur, dan hobinya ini bikin video. Dan sekarang Kak Vina ini bekerja dan tinggal di Okayama di Jepang, seperti itu. Nah, buat teman-teman, sebelum kita langsung masuk materi, kita ada sedikit cuplikan video dari kegiatan sehari-hari Kak Vina yang akan kita tayangkan dalam bentuk video. Bapak akhirnya Vina kuliah, walaupun online untuk saat ini, karena Vina harus tetap melanjutkan perjalanan kerja di Jepang. Vina pulang kerja dari jam 12 malam sampai jam 9 pagi, dan langsung ikutan BKKMB online. Dulu punya mimpi pengen kuliah pas keluar sekolah, tapi mimpi bapak pengen bangun rumah lebih harus didahulukan. Kira-kira kita tahu nggak nih?
Nggak tahu. Sekarang mimpi Bapak bangun rumah tinggal 10% lagi rumah udah jadi ya Terima Pak? kasih banyak nih. Sambil menunggu teman-teman yang pakai gelang nih. Perkenalkan, nama saya Romi Ahmad. Ayo dengan ini temannya nih. Aduh, nih lemes-lemes banget yang sebelah kiri. Vina mau wujudin mimpi Vina kuliah ya Pak? Karena mimpi terbesar Bapak pengen bikin rumah udah Vina, wujudkan hasil kerja Vina di Jepang. Pembayaran pada semester itu ya, dan kuliah lagi banyak juga tuh kakak kelas kalian ya, hilang mungkin karena apa, tadi ya ada yang berkesempatan merebut dalamnya sumber ilmu pengetahuan. Namun kuliah bukan hanya tentang nilai dan IPK belaka, tapi tentang orang-orang yang kalian Inget temui, banget umur pengalaman yang 18 kalian tahun jalani, minjem memori uang yang puluhan kalian juta buat, ke skill yang tetangga, kalian latih, ke saudara buat ke pengalaman Jepang, yang kalian karena pengen wujudin mimpi Bapak bangun rumah yang udah semoga bisa kuliah dan Situasi kerja yang mendorong semangat. kalian belajar, mendorong kalian berjejaring, mendorong kalian berdiskusi, mendorong kalian bergerak. Sia-sia bila situasi hanya menjadi dekorasi, bukan penunjang tradisi untuk mengisi dengan aksi. Situasi itu akan meminta kalian membaca buku-buku dan jurnal tertentu. Itu kewajiban yang seharusnya tak menjadi beban. Justru jadikan Seru banget kalau ada di situ. Halo teman-teman baru dari kampus, semoga kita bisa ketemu ya kalau Vina pulang dari Jepang. Kan ku jaga dirimu hingga tua nanti. Jangan takut sama kami. Kata kami dari kerasnya dunia kan ku jaga dirimu hingga tua nanti. Wah, mengingatkan. Suaranya nggak muncul, Kak. Masih di mute. Oke, sorry. Oke, teman-teman mungkin tadi sudah melihat cuplikan keseharian Kak Vina, bahkan mimpi Kak Vina dari awal ingin ke Jepang itu seperti apa, dan sekarang Kak Vina sudah bisa mewujudkan mimpinya untuk berkuliah, ya Kak ya? Iya. Oke, nih Kak, mungkin sekarang kita langsung masuk saja ke narasumber kita yang pertama, Kak Vina. Di sini saya akan sedikit menanyakan gitu Kak. Saya akan melontarkan beberapa pertanyaan. Ini seperti kita sharing session aja gitu ya Kak ya. Oke, kalau misalkan nih, tadi saya melihat di video tuh awalnya itu berarti Kakak sebelum ada kegiatan kuliah, Kakak tuh di Jepang bekerja. Ya, bekerja. Hanya bekerja dan bikin video aja. Oh, seperti itu. Oke. Nah, awal Kak Vina tahu nih bahwa STB Aja ada kelas online itu? Dulu tuh jadi kan jadi kalau dilihat di video setelah beres ngewujudin mimpi orang tua gitu kan. Dulu tuh emang sempat sebelum ke Jepang juga pengen kuliah tadinya, cuman kan ya udahlah kerja dulu karena memang pengen cepat beres gitu, bikin rumahnya buat orang tuanya. Jadi kerja dulu. Setelah beres bikin rumah, kepikiran lagi karena kan kalau yang namanya cita-cita atau mimpi itu sebenarnya tidak bisa dilupakan. Mungkin hanya disimpan ya. Walaupun misalkan Pina punya cita-cita apa 10 tahun yang lalu masih ingat semuanya juga ya. Nah, seperti halnya demikian ketika rumah sudah beres, Pina ingat lagi. Ya udahlah, Pina sekarang rumah sudah beres, Pina mau kuliah aja nih, lanjutin pendidikan. Kalau untuk Pina di Jepang lanjutin pendidikan itu tidak bisa karena Pina itu magang di sini. Nah, jadi Pina mencoba searching dulu di internet. Jadi dulu tuh ada juga kampus yang lain yang memang nawarin untuk kuliah, cuman untuk sistemnya itu sangat tidak masuk di Pina gitu, karena
memang Pina tuh emang benar-benar walaupun online tuh pengen yang benar-benar Pina tuh belajar dan emang benar-benar ketemu sama dosen gitu. Ngerasain nih gimana sih gitu, feel-nya gitu, punya dosen dan ketemu setiap hari Senin sampai Sabtu. Pina juga ini dulu apa kayak bertanya-tanya ke beberapa kampus sampai 8 kampus Pina tanya yang di Indonesia itu ngebuka kelas online enggak. Dan saking Pina udah nggak sabar pengen banget nemu kampus itu sampai Pina tuh nyebutin satu kampus nge-copy paste ke semua. Ngerti nggak Kak Pipit? Jadi Pina tuh ngechat ke satu kampus. Sama kata-katanya Pina copy paste ke 7 kampus gitu. Ya. Makanya banget ya, cuma mungkin saking Pina tuh nggak sabar pengen nemu. Setelah Pina searching juga di internet, ada websitenya STB aja juga. Wah, membuka kelas full online. Pina tanya-tanya, ternyata bisa. Nah, dulu juga sempat berpikirnya gini, jangan-jangan muridnya cuma Pina doang. Tapi ternyata pas ada PKKMB itu, wow, hampir 40 orang kan yang full online itu, yang full online kayak Pina gini. Dan ternyata yang dari Jepang juga ada banyak gitu. Lebih dari 5 orang lumayan banyak kan. Kayak, wah ternyata ada juga sekitar 8-9 orang, 10 mungkin ya. Yang dari Jepang juga ternyata alhamdulillah. Dan nemu STB aja itu mungkin awalnya dari internet dan langsung ke Instagram itu. Makanya kayak Pina juga teman-teman yang bertanya itu Pina berusaha kasih info gitu karena Pina juga merasakan dulu ketika Pina ingin melanjutkan pendidikan tapi posisi Pina lagi kerja menggapai mimpi juga tapi tidak ingin terlepas dari pendidikan karena bagi Pina tuh sangat penting gitu walaupun sekarang backgroundnya kalau di Jepang bekerja gitu tapi kalau belajar memang bisa dari mana saja tapi beda gitu kan kalau misalkan kita tuh kuliah punya guru gitu, punya beberapa dosen yang memang memberikan ilmu dan walaupun Pina masuk sastra Jepang dan Pina ada di Jepang, tetap beda karena yang namanya Pina dulu belajar bahasa Jepang itu lebih ke praktek kan kebanyakan. Pina juga ada di apa namanya kayak level bahasanya juga belajar materi, cuman beda. Kalau kuliah itu tidak hanya tentang bahasa Jepangnya saja, karena ini di STB aja itu sastra Jepang, jadi lebih luas gitu. Ilmu-ilmu yang diberikan dosennya dan pengetahuan-pengetahuan baru walaupun Pina di Jepang banyak yang belum Pina ketahui dalam materi. Itu sangat sangat penting juga gitu. Ya, mau gimana pun walaupun kita tetap di Jepang, misalkan kita di Jepang gitu, tetap aja ya Vin yang namanya materi pembelajaran itu penting ya. Karena betul memang sekali. Mungkin keseharian Vina bukan hanya ya kayak ya untuk Kaiwa Vina mungkin udah bisa, tapi kan dalam materi itu mungkin kita harus punya dosen lagi atau guru lagi yang membimbing kita untuk kita bisa lebih tahu nih ilmu bahasa Jepang tuh apa aja seperti itu. Iya betul. Terus kalau misalkan kuliah juga kan kita tuh kayak punya tanggung jawab juga gitu. Jadi jujur aja kalau misalkan memang sudah bekerja itu pasti capek kan, capek. Terus udah gitu kalau nggak maksain, nggak ada dorongan untuk buka buku, untuk belajar, nggak akan menurut Pina. Paling main HP pulang kerja. Tapi karena Pina tuh pengen keluar dari zona nyaman tersebut, Pina tuh nggak hanya bikin TikTok untuk bikin konten tentang Jepang, tapi Pina juga pengen punya tanggung jawab kepada diri Pina sendiri untuk belajar gitu. Kamu tuh belajar masih muda gitu. Ada kesempatan gitu, ada waktu. Karena bahasa Sunda nama, ilmu mah mau diberat ke mana gitu. Mau dibawa berat itu gitu. Gak akan berat dibawa kemana-mana kalau ilmu gitu kan. Iya. Nah, jadi kebetulan Vina juga sambil kerja ini. Vina kerja kuliah. Itu gimana sih Vin cara bagi waktunya? Karena kan yang kita tahu tuh jam Indonesia dan jam Jepang itu kan beda 2 jam ya kurang lebih ya. Beda 2 jam. Kalau misalkan Pina kebetulan kerjanya itu kaigo ya, jadi di shift gitu kan, ada beberapa shift, 5 shift gitu. Nah jadi menyesuaikan saja. Jadi enaknya di Zia itu ada kelas malam, kelas pagi, dan kelas shift.
kalau misalkan kelas shift itu kan Pina ngambilnya kelas shift, jadi bisa ikut malam ataupun pagi, ya enaknya gitu. Jadi sangat fleksibel sekali gitu untuk Pina yang super sibuk dengan segala kerjaan dan konten gitu ya. Jadi sangat itu, karena memang di prinsip Pinanya emang pengen, udah niat dan tanggung jawab gitu. Jadi sayang sekali kalau misalkan Pina tidak serius gitu untuk belajar di STB Aji ya, karena emang udah berjalan dan tidak terasa udah mau 1 semester kan. Benar. Ternyata belum ada bolos juga Pina, sesibuk ini pun alhamdulillah. Insya Allah. Belum ada bolos. Kegiatannya padat ya Pin ya, tapi tetap bisa membagi waktu kuliah karena memang di STB aja ini kita ada kelas shift ya. Jadi itu Ya, ada memudahkan kalian yang bekerja ya. Apalagi khususnya yang shift itu. Jadi kalian bisa menyesuaikan saja sesuai dengan shift kerja kalian masing-masing. Seperti itu ya Pin ya. Iya. Oke. Ya berarti memotivasi Vina nih, pengen banget melanjutkan pendidikan lagi. Selain tadi Vina bilang, bosan Vina bilang kan, pulang kerja cuman main HP, seperti itu ya Vin. Mungkin Iya. Vina punya planning ke depannya setelah kembali ke Indonesia? Ya punya planning ke depannya, mungkin kalau misalkan Pina sudah punya sudah lulus di JIA, mungkin Pina juga bisa lebih kuat untuk menjadi translator karena punya titel mungkin ya, nggak ada yang tahu. Karena yang namanya memang kita setelah lulus pendidikan itu juga ada istilahnya dihargai lah teh, ya, betul kan? Itu sangat mutlak juga kata guru Pina gitu. Jadi jangan menyepelekan pendidikan, itu memang sangat penting gitu. Dan gimana orangnya gitu yang bisa membawa pendidikan itu. Setelah lulus tuh mau ngapain tuh? Kalau Pina banyak sih planning setelah lulus, misalkan dari JIA dan pulang ke Indonesia, mungkin Pina bisa lebih kuat di translator. Kalau tidak, Pina bisa menjadi dosen, mungkin kan tidak ada yang tahu ya. Kalau untuk masih S1, misalnya nanti lanjut S2. Kalau untuk beberapa planning ada, cuman banyak gitu planning kan. Jadi nanti bisa dipilih kalau udah lulus. Sekarang masih semangat, masih 3 tahun setengah lagi. Masih terus semangat ya Vin ya, masih lumayan panjang. Lumayan panjang. Masih panjang banget. Masih panjang banget. Vin, bisa cerita nggak kalau ketika Vina lagi kelas online itu seperti apa sih pembelajarannya? Kalau lagi apa, Kak? Kelas online, lagi kuliah. Oh, seperti ini. Kalau misalkan jadi enaknya itu kalau di JIA itu walaupun online tidak ketemu langsung secara fisik, tapi ketemu Senin sampai Sabtu itu setiap hari di Zoom gitu sama dosennya. Dan kalau misalkan harus open cam kan, open cam. Kalau misalkan mau off cam juga bisa, tapi dengan alasan tertentu mungkin ya. Jadi kalau misalkan lagi kuliah itu biasa berkomunikasi sama teman-teman karena ketemu tiap hari tuh. Senin sampai Sabtu tuh bertemu gini gitu. Jadi kan tatap muka ya langsung ya. Iya, bertatap muka langsung, bisa ngobrol langsung. Kalau lagi istirahat ngobrol-ngobrol, lagi makan apa? Biasa aja, sama aja. Cuman bedanya kita tidak bersentuhan secara fisik saja. Nggak ketemu tatap muka langsung ya? Gitu. Iya, cuman ya enaknya gitu. Kayak emang punya teman juga benar-benar emang teman satu kelas gitu. Dan kalau misalkan disebut seru ya seru, kalau disebut ada kayak kesulitan pasti. Mungkin kalau misalkan internetnya lagi jelek karena jaringan karena online itu kan. Nah, kalau untuk dosennya sendiri nih Vin, gimana nih? Kalau dosennya sangat keren-keren, soalnya kayak semuanya dosennya keren juga kan, ada bahasa Inggris juga kan. Mata kuliahnya ada bahasa Inggris juga, ada pendidikan Pancasila juga selain dari tentang Jepang gitu kan, Pina masuk sastra Jepang. Jadi ada beberapa dosen yang memang bukan dari sastra Jepang, pelajaran Jepangnya bukan gitu. Jadi selain daripada dapat pengetahuan tentang Jepang juga sangat mengulas pelajaran-pelajaran di masa SMK mungkin yang sebenarnya sudah dipelajari dan
sekarang diulas lagi, ada tugas lagi, itu sangat sangat seru sih. Kayak menikmati masa mudanya itu emang benar-benar positif gitu ya. Kalau belajar. Iya. Iya. Oke. Berarti Vina enjoy ya menjalani kelas online di STBJ Sangat ini. enjoy. Bisa sambil itu apa kaki kan? Sambil apa kalau misalkan pegel kan kalau online itu teman-teman kelebihannya. Kalau misalkan apa mau minum dulu apa off-cam dulu sebentar. Yang penting kita profesional pas lagi belajar mungkin ya. Tapi enaknya online itu ya memang untuk yang bekerja gitu sangat membantu sekali. Tapi walaupun online untuk dosen-dosen DJ itu mereka juga sangat menginginkan apa ya profesionalismenya tuh kayak emang bener-bener walaupun online tidak sekarang misalkan masuk Zoom aja tapi tidak ikut kemana orang nggak bisa gitu tapi dipanggil nanti tiap tiap itu tuh ada absen kan Kak jadi dipanggil ditanya nih kalau lagi pelajaran apa jadi walaupun online tidak bisa disepelekan kayak udahlah ikut absen aja kemana misalkan nanti dosennya nganggapnya hadir enggak kalau di dia gitu itu sangat emang benar-benar kuliah gitu cuman tidak langsung tatap aja ya. apa tidak langsung secara fisik bisa bersentuhan saja. Nah, Vina selama menjalani sebagai mahasiswa atau mahasiswi STBJ kelas online gitu, mungkin suka dukanya seperti apa nih, Vin? Suka duka pas belajar atau gimana Kak? Selama Vina menjalani sebagai mahasiswi. Sebagai mahasiswi mungkin kalau untuk Vina kan kerjanya di SIP gini mungkin kalau sukanya itu ketika Vina ya dapat pengetahuan baru dari dosen gitu terus bisa sharing pengalaman juga kayak ke mungkin sedikit yang bedanya kalau misalkan Vina lagi ada di Jepang Vina bisa sharing juga ke teman-teman yang memang ikut sastra Jepang yang ada di Indonesia itu kan ilmu gitu ya terus juga Vina bisa dapat tanggung jawab juga untuk belajar gitu kan kalau untuk dukanya ya paling sedih ya ketika kayak ada acara apa di kampus nih pengen ikutan gitu itu sih sedihnya gitu kayak pengen hadir pengen ikutan gitu. Apalagi Vina kan orangnya ekstrovert banget ya kayak aktif banget gitu sebenarnya kalau misalkan Vina ada di JIA langsung mungkin Vina udah ikutan ABCDEFG pokoknya ya kayaknya Vina udah ikut OKM apa aja nih iya kalau Vina ada di kampus karena Vina emang dari diri Vinanya aktif gitu extrovert jadi Vina lebih ke sedikit tersiksa menjadi duka gitu ketika Vina tidak langsung ikut di acara-acara yang ada di kampus itu padahal kan memang sama sebagai mahasiswi ya di dia gitu ini sih terus kalau misalkan ya jaringan lagi jelek kadang ya itulah dukanya gitu nggak bisa langsung kan kalau kuliah secara langsung nggak ada istilah jaringan jelek kan dosennya ada di depan mata kan nah, kalau misalkan online mungkin ada sedikit gangguan teknis gitu kan gitu sih iya benar nih sebenarnya kalau Vina datang ke Indonesia nanti Vina bisa langsung datang nih ke kampusnya nih ya Vina harus lihat langsung nih gimana STBJ apa aja kegiatannya mungkin Vina akan gabung di beberapa banyak UKM bahkan BEM kali ya Vin iya bisa oke Vin apa ya menurut Vina nih kalau misal di kuliah STBJ ini kelas online ini selain tadi Vina bilang dosennya benar-benar yang mengajar tuh benar-benar mengajar ya Vin ya bukan hanya sekedar absen kan ya iya betul iya bahkan absen kadang kalau misalkan kita walaupun online gitu kan tetap kita ada sesi tanya jawab benar ya Vin ya betul jadi iya jadi walaupun online itu sangat kayak gimana ya kalau dijelasin tuh walaupun online tuh bukan sekedar online jadi emang dosen tuh pengennya
profesional gitu. Jadi pengen maksimal gitu. Pengen perfect banget dalam segi pembelajaran, dalam segi mengajar dan orang yang diajari juga pengen emang benar-benar profesional gitu. Jadi kalau misalkan lagi belajar, lagi ada kelas ya tatap muka gini gitu. Iya. Ngeliatin, tanya jawab. Dan saya mau nanya ini misalkan, ada yang nggak ngerti langsung nanya misalkan. Istirahat dulu, istirahat ada 30 menit. Gitu. Jadi cuman sebatas online aja gitu. Kalau untuk pembelajaran mungkin tidak jauh sama yang offline kalau menurut Vina. Mungkin saat ini Vina juga di Jepang pasti punya banyak teman tentunya ya Vina ya. Itu juga teman-teman Vina suka nanya gitu kayak misalkan kuliah gitu kan. Ya, itu pada nanya. Mungkin di sini juga ada teman-teman Vina yang gabung. Oke nih Vin, mungkin gimana nih bagi Vina mungkin bisa menyampaikan untuk teman-teman yang kuliah, yang sedang berada di Jepang, yang sedang bekerja nih seperti Vina dan tetap ingin melanjutkan kuliahnya nih. Ada nggak pesan dari Vina sendiri? Kalau dari Vina sih, karena pendidikan itu sangat penting, nggak bisa disebut tidak penting ya. Kalau pendidikan itu sangat penting, jadi apapun background kita saat ini, walaupun background kita lagi bekerja dimanapun, kok sesibuk apapun, itu jangan sampai melupakan pendidikan. Karena ya tadi ilmu itu tidak berat dibawa. Terus kan misalkan ada istilah, kan belajar tidak harus kuliah, misalkan kan. Tapi beda gitu, tadi sudah dijelaskan beda, karena memang kita tuh belajar perlu guru gitu. Dan satu lagi ya teman-teman, Vina juga merasakan ketika bekerja itu capek. Kalau misalkan kita tidak ada dorongan, tidak ada motivasi untuk belajar, untuk membuka selembar buku, untuk mengerjakan tugas dan mencari pengetahuan tentang apapun itu, kalau tidak ada dorongan, itu tidak akan terjadi. Nah, karena ada kuliah, itulah dorongannya. Terpaksa, terbiasa gitu. Aduh, malas banget misalkan. Tapi karena memang udah tanggung jawab, udah masuk kampus, udah ada dosen, ada tugas, ada tanggung jawab juga, ya mau nggak mau harus gitu. Ya itu karena terpaksa jadi terbiasa nantinya. Benar-benar. Jadi sangat penting sekali gitu. Apapun background kita gitu ya. Kalau mau kuliah, mumpung ada kesempatan dan memang ada jalan gitulah, intinya ada jalan juga. Di sini juga di Zoom juga nanti sekarang bisa ditanyakan apapun itu. Kalau menurut Pina, selama ada kesempatan, ya itu. Kalau Pina itu sih prinsipnya waktu kemarin tuh, karena lagi di Jepang, apa sih istilahnya itu? Berenang sambil minum air ya? Iya, berenang sambil minum air, benar banget Vin. Ya benar ya. Kalian bekerja, kalian Vina dapat masukan juga ya kan ya. Ya sekalian aja lah gitu kan, kita kuliah aja gitu. Lah gitu ya, mumpung ini juga apa sih, masih muda juga gitu. Nah, benar banget, mumpung masih muda juga. Dan ketika nanti Vina pulang ke Indonesia pun syukur-syukur gitu ya Vina, Vina sudah mempunyai gelar S1. Ya. Ya, walaupun memang belum punya gelar S1 tapi Vina bisa melanjutkan di semester akhir. Jadi nggak mungkin dari awal lagi ya Vin ya. Ya betul. Iya, iya. Makanya itu mumpung ada di JIA itu ada online, sangat menjadi kesempatan emas banget gitu. Jadi nanti pulang, siapa sih misalkan yang tidak ingin kuliah, kalau menurut Pina ditanya semuanya juga ingin, semua pengen gitu, pengen kuliah. Cuman ada dua faktor mungkin. Yang satu memang malas, yang kedua mungkin karena beberapa apa sih namanya, keadaan gitu. Kayak bisa disebut ekonomi juga kan bisa menjadi kan penghalang ya. Jadi kayak bisa nggak ada, misalkan kalau dari segi ekonomi Pina dulu bisa kok kuliah tapi nanti gitu. Nah ini kesempatan buat yang sudah bekerja misalkan, itu sangat ini banget, pas banget gitu. Bisa berenang sambil minum air tuh udah memang lagi bekerja, kita punya penghasilan dan bisa melanjutkan pendidikan, dan juga nanti kalau misalkan lulus kuliah bisa dapat gelar. Dan satu lagi, kalau misalkan kuliah itu memang kata guru Pina juga nantinya
insya Allah orang yang berpendidikan itu sangat dihargai dimanapun. Itu Pina sangat percaya sih. Walaupun tidak bisa dijadikan patokan sukses ya, tapi yang namanya ilmu pendidikan itu sangat penting. Oke, semoga planning Vina ke depan setelah Vina pulang dari Jepang kembali ke Indonesia itu terwujud ya Vina ya. Amin. Amin. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah tahu nih ya, gimana sih suka dukanya selama Kak Vina menjadi mahasiswi STB Ajia, kelas full online, gitu kan, mulai dari Kak Vina mengatur waktu antara kerja, kuliah, dan sebagai seleb TikTok juga nih ya, pasti kan banyak waktu, benar-benar bisa membagi waktu ya Kak ya, tentunya. Iya, dan benar kata Kak Vina, kalau memang misalkan kita niat dan kita mau, itu pasti bisa. Apalagi kalau misalkan kita udah berani melangkah, dan itu mau nggak mau kita memang harus melakukannya ya Kak ya, karena kita akan bisa karena terbiasa, seperti itu. Oke, terima kasih nih Kak Vina untuk sharing-sharingnya selama menjadi mahasiswa STB Ajia, dan dari awal Kak Vina tahu STB Ajia sampai sekarang Kak Vina udah mau 1 semester aja nih, bahkan udah mau UAS ya Kak ya? Iya, UAS minggu depan. Iya, 2 minggu lagi ya kan UAS Kak Vina ya. Oke, Kak Vina makasih banyak nih, tapi Kak Vina jangan kemana-mana ya, karena nanti di akhir ada sesi tanya di akhir acara ini. Oke. Terima kasih banyak Kak. Iya Kak. Oke, teman-teman bagaimana tadi dari narasumber kita pertama Kak Vina pasti membuat teman-teman yang ingin mengikuti perjalanan seperti beliau gitu kan, kayak beliau tetap pengen kuliah dan banyak banget impian beliau yang ingin dicapai ketika nanti Kak Vina pulang ke Indonesia. Nah, oke, teman-teman kita langsung masuk saja ke narasumber kita yang kedua, yaitu penjelasan tentang perkuliahan kelas full online di STB Ajia yang akan dijelaskan oleh Bapak Oni Najmudin, SSM Hum, selaku dosen STB Ajia. Baik, ya, selamat malam. Oke. Ya. Santai. Tadi Vina sudah sharing sedikit nih, awal Vina tahu STB Ajia sampai Vina punya impian seperti apa sih setelah nanti selesai pendidikan, ketika Vina pulang ya seperti itu. Nah, di sesi sekarang ini kita mau tahu nih detailnya perkuliahan kelas online di STB Ajia. Iya. Silakan. Suara saya jelas sebelumnya? Jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah diperkenalkan, saya salah satu dosen di STB Ajia, khususnya yang hari ini diamanahi ya beberapa bagian, diantaranya kerjasama pusat karir sama ya termasuk yang malam ini nih yang promosi media online melalui Zoom. Kalau ditanya tentang kelas online, ini adalah salah satu jawaban dari mungkin hikmah dari pandemi ya, karena sebagai sebuah institusi pendidikan kita harus berinovasi dengan tentu saja mengeluarkan program baru. Nah, oleh karena itu 2022-2023 awal tahun ajaran lalu kita membuka kelas online, dan memang secara fasilitas kita juga punya di kampus itu ada ruang mengajar online khusus untuk dosen-dosen yang mengampu mata kuliah online. Dan kebetulan memang saya tidak mengampu, ada beberapa dosen yang khusus memang mengampu mata kuliah online, dan itu ada penanggung jawabnya. Kemudian kita memang punya standar yang sudah kita gunakan. Salah satunya adalah tadi tahdiran mahasiswa, kemudian pemantauan mahasiswa, jangan sampai kuliah itu hanya kuliah tapi betul-betul kuliah.
Saya kira itu untuk penjelasan kelas online, dan sama dengan yang offline tidak ada pembedaan bahwa Senin sampai Jumat ya. Untuk pelaksanaan kuliahnya fleksibel, mengikuti juga yang offline, ada yang shift, ada yang malam, sama ada yang reguler pagi biasanya. Jadi di kita tidak ada kelas karyawan ya, karena tidak ada istilah kelas karyawan karena semuanya reguler, hanya saja pelaksanaan perkuliahannya yang berbeda. Jadi yang malam berarti dia khusus malam saja, yang pagi, yang pagi berarti pagi aja, yang shift ini yang dia bisa switch antara malam atau pagi disesuaikan dengan jam kerja masing-masing kalau memang sudah bekerja. Itu saya kira untuk penjelasan kelas online. Dan alhamdulillah hari ini sudah per bulan lalu ya sudah dibuka dan sudah ada pendaftar sekitar 6 orang sekarang yang sudah daftar untuk online di September. Nanti ada bagian penjelasan dari front office-nya. Itu saya kira Fitisa. Saya mungkin dari teman-teman nih ingin tahu gimana sih caranya daftar kelas online ini Teteh. Oke, kelas online sebelumnya saya berterima kasih, ini ada 30 dikurangi yang hari ini, memang ini sebetulnya mahasiswa dia semua di belakang layarnya, jadi salah satu memang yang kita berdayakan adalah mahasiswa, jadi kita ada tim media production, salah satunya Bibitang, ini adalah juga senpainya Vina di semester 7, kemudian di belakang layar lagi masih ada nggak kelihatan tim logistik. Nggak usah di depan kalau memang mukanya nggak enak dilihat ya, di belakang aja. Ya, kita berdayakan mahasiswa, jadi kita memang sebisa mungkin hari ini bagi yang offline ya, bagi yang online karena ya tadi mungkin Vina sudah punya jas alma mater tapi nggak pernah dipakai, Vin. Dipakai kemana orang online? Belum dikirim. Iya, belum dikirim, nanti dikirim Vin pas lebaran tahun 2024 aja ya. Pas mudik. Pokoknya mudik nanti bisa kerja. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti dari awal sampai dengan detik ini, karena saya percaya bahwa tidak ada yang bisa mengangkat harkat derajat kita selain pendidikan. Dan hari ini ada kesempatan, mangga dipergunakan dengan baik. Kalau masalah apakah nanti bisa bertahan atau tidak, saya yakin selama ada niat pasti ada jalan. Hari ini mungkin yang 30 sekian orang boleh memilih antara tidur, saya nggak tahu ada yang di Jepang, mungkin ada yang di Indonesia, tapi ketika sudah ada di ruangan ini, khususnya di Zoom, itu sudah menandakan ada langkah pertama, ya, bahwa teman-teman semua punya niat untuk berkembang, punya niat untuk tadi kayak Vina mewujudkan mimpinya. Mudah-mudahan salah satu titik di antara yang rangkaian banyak titik itu adalah di Jia. Di perjalanan menggapai cita-cita masing-masing. Ya kalau yang kayak sudah online kayak Vina, mungkin satu waktu bisa ke Jia, ketemu dengan dosen-dosen jurusan Jepang gitu ya, memanfaatkan fasilitas yang ada gitu. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan betul-betul nanti Jia, kami khususnya bisa sedikit membantu mewujudkan mimpi. Tadi Vina pengen jadi dosen dan apa gitu ya. Mudah-mudahan bisa terwujud. Itu saya kira. Nah, soal pendaftaran online, saya mungkin share screen ke ini ya, websitenya dia. Nanti kalian udah kelihatan tidak? Ini ada websitenya. Tinggal dilihat nanti ada. Nah, ini sudah dibuka untuk yang alamat websitenya, nanti boleh di-share di chat. Minta tolong ke Umam mungkin atau Fajar. Nah, ini juga semua kemudahan yang hari ini fasilitasnya ada di kita. Terus daftarnya gimana? Kamu boleh teman-teman boleh cek hari ini kita sudah terakreditasi semua untuk prodinya baik D3 maupun S1, Jepang maupun Inggris. Ya, ini di mana sih? Di bawah ya? Ntar dulu. Ini distrap amat ya. Oke. Ini ada di sini semua ya. Tinggal dicek. Kemudian di mana nanti bisa daftarnya? Paling bawah itu ada daftar online. Tinggal diklik di sini nanti diarahkan ke website yang berbeda.
termasuk biaya dan sebagainya, itu di halaman yang sini ya. Karena sekarang kita sedang membuka untuk gelombang genap, nanti perkuliahannya di Maret, maka ini sudah dibuka sampai dengan 24 Februari. Kemudian nanti untuk brosur kalian bisa ambil di sini, biaya kuliah untuk PMB 2023. Kemudian di sini daftar online. Nah, untuk kalau misalkan saya mau tahu prodinya seperti apa, di tiap di tiap program studi ada, tinggal dipilih, diklik di mana, kemudian ada pusat bahasa juga di kita. Pusat bahasa itu kita punya 2 gedung di bersebelahan, tapi depan-depanan gitu kalau di Bekasi. Kemudian ada pusat karir, kebetulan memang saya yang mengelola pusat karir, itu terkait dengan lowongan pekerjaan dan sebagainya. Kemudian ada perpustakaan. Nah, ini juga saya yang hari ini diamanahi untuk ngurusin ini tentang kerjasama, dan alhamdulillah sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan maupun kampus lain. Dan nanti semuanya bisa dicek di websitenya ya. Nah, saya kembali ke sini. Ini tinggal nanti buat akun di sini ya. Nanti ada Bu Dewi yang bantu. Setelah buat akun, kalian bisa komunikasi dengan front office-nya Studio Asia. Tinggal dipilih mau yang mana, kemudian jurusan apa, sistem kuliahnya di sini tadi yang saya bilang, yang sudah dijelaskan di awal juga, apakah shift atau malam atau reguler. Kemudian pilih program studinya, salah satu di kita ada ini sastra Jepang, bahasa Inggris untuk D3, sastra Inggris sama bahasa Jepang. Nah, di sini semua ada, termasuk kita kalau tadi di awal itu di sini. Semua kegiatan yang ada di STB Asia bisa dilihat di di YouTube resminya STB Asia. Ini adalah rangkaian dari semua kegiatan mahasiswa maupun alumni yang hari ini kita undang melalui channel YouTube yang ada di kita. Di kita itu ada beberapa program, di antaranya Grad Chat. Grad Chat itu kita ngobrol dengan alumni baik Jepang maupun Inggris. Kemudian ada Geoconversation, juga bisa dilihat saja di YouTube-nya. Nah, ini biasanya nanti ada beberapa voucher, silahkan dilengkapi di situ, di pendaftaran. Itu saya kira Fit soal pendaftaran. Nanti minta tolong di-share saja link websitenya ke chat. Dari itu mungkin ada pertanyaan, silakan. Dari komentar tadi banyak yang bertanya. Untuk Vina, Mindan. Suaranya. Sudah terdengar? Ya, sudah. Mungkin teman-teman tadi sudah tahu ya, gimana sih cara daftarnya. Tentunya kalian bisa langsung masuk saja di link STB Asia yang sudah di-share di kolom komentar tadi. Nah, ini saya ada pertanyaan. Tentunya ini buat Kak Vina, Sensei. Konbanwa Pinasang izin bertanya, kalau di Jepang seperti apa budayanya dan sistem kerjanya di Jepang seperti apa, dan dengar Kak Vina Sang mau belikan ayahnya rumah. Wah, itu gimana Kak Vina? Sistem kerjanya di Jepang 8 jam. Apalagi tadi itu sistem kerja, terus pertanyaannya itu Kak bisa diulang? Mana Kak Vina? Maaf, jaringannya. Oh, kalau untuk sistem kerjanya itu sama di Jepang juga 8 jam. Mungkin kalau untuk yang membelikan rumah untuk orang tua itu Pina nabung sih dari gaji gaji kerja tiap bulan gitu. Dan dulu juga pas Pina ngumpulin uang buat rumah itu Pina jualan seblak di Jepang. Sensei Oni awal. Serius beneran kalau
Ya, ada temen jualan seblak gitu. Jadi ya gitu Vina. Terus sekarang nggak bisa jualan seblak soalnya udah kuliah juga. Udah sibuk. Nanti jualan anu ya di mall. Ya sih, kalau sistem kerjanya 8 jam sama. Lanjut. Baik teman-teman, sebelum saya masuk ke sesi pertanyaan, kalau teman-teman masih bingung dan ingin tahu lebih lanjut mengenai kelas online, kalian bisa menghubungi nomor front office STB Asia yaitu 0822 4646 2727 dan akan di-share di kolom komentar. Oke, sebenarnya kalau kalian ingin bertanya, kalian bisa raise hand dan on cam dan kalian sebutkan nama kalian, asalnya dari mana, dan pertanyaan kalian tolong sampaikan secara jelas, detail, dan padat. Ya, gitu atau sok biar bisa ngobrol. Itu aja di kolom chat tuh, banyak. Oke. Nih, dari Desi Indriatna, saya izin bertanya, kalau kelas shift itu dari jam berapa sampai jam berapa ya, Kak? Arigato. Siapa yang jawab? Tapi apa? Oh, Vina, kirain ke Onin Sense. Ya udah pindahin kuliah aja. Kalau misalkan kelas pagi, apa Kak? Ya, lanjut Vin. Kalau misalkan kelas pagi itu kalau waktu Jepang sekitar jam 10. Kita sebutnya WIB aja ya. WIB waktu Indonesia aja itu 8:30. Ada dosennya itu yang 8:30 pagi dan jam 9 pagi. 2 jam sih rata-rata. 2 jam, jam setengah 2 jam. Kalau malam? Kalau malam jam 6:30 malam atau jam 7 malam waktu Indonesia. Sampai jam? Sampai malam. Ya sampai kalau di Indonesia sampai jam 9. Kalau di Indonesia sampai jam 9 sampai 10. Kalau di Jepang sampai setengah 12. Kalau enggak kalau di Jepang sampai jam setengah 12, kalau enggak jam 11. Wow, berarti gimana ya. Gimana Kak? Gimana kalau misalkan kan kalau ada dosen kan mungkin ada mungkin jamnya dimajuin karena ada apa gitu, apa diundurin gitu. Tapi kebanyakan sih enggak sih, jarang dimajuin diundurin, cuman adalah beberapa kalau misalkan ada acara gitu dosennya. Kurang lebih itu selama 2 jam ya perkuliahannya. Enggak, itu kok teman-teman enggak menguras waktu sih. Cuman kitanya aja harus nyempetin. Ya waktu selama kita satu hari ada 24 jam, 8 jam bekerja. 8 jam bekerja cuma 8 jam, kuliah 2 jam, itu masih ada 10 jam lagi gitu. Enggak deh, ada berapa? 12 jam lagi. Tidur berapa jam? Cukup kok. 24 jam itu untuk kuliah, untuk kerja, untuk bikin konten bagi Pina. Padat banget ya, Pin. Iya. Cukup ya, Pin ya. Oke, ini pertanyaan untuk Onin Sensei. Sensei, saya izin bertanya dari Eka April. Kalau untuk masuk kelas shift gitu, apakah harus sudah punya pekerjaan dulu? Dan apakah kalau baru lulus SMK bisa langsung daftar kelas shift? Iya, nggak usah. Itu mah kalau apa namanya, ya di antara 3 pilihan itu mau yang mana? Mau shift, mau reguler pagi, mau reguler yang malam, nggak jadi masalah. Jadi nggak harus ada syarat punya kerja dulu baru boleh masuk shift, enggak gitu. Ya, hari ini lagi proses pencarian karena ada beberapa yang hari ini saya sebagai pembimbing akademik pun ya tadi ada yang sudah bekerja, ada yang memang baru lagi pencarian kerja gitu. Maksudnya nyari kerja. Jadi nggak ada syarat itu ya. Kak, apa tadi? Kak Eka sudah dijawab ya, jadi nggak harus bekerja dulu. Kalaupun belum bekerja dan sambil nyari kerja juga bisa kok masuk kelas shift. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Onin Sensei dari Didik Purnama. Maaf izin bertanya,
untuk kuliah apa bisa dilakukan di akhir pekan kelas karyawan karena ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dibarengi dengan kuliah reguler. Tadi ya di kita tidak ada istilah kelas karyawan, tapi kalaupun tidak yang maksud reguler itu adalah, saya yakin yang namanya bekerja kalau di Indonesia ya sistemnya kan sama shift itu seminggu pagi misalnya, minggu depannya malam. Nah itu kita menyesuaikan itu. Tapi perkuliahannya tetap dari Senin sampai Jumat. Ada juga yang sampai Sabtu. Jadi tidak ada yang, kan orang tahu itu kelas karyawan itu dia hanya Sabtu Minggu, dan itu oleh pemerintah semenjak 2 tahun lalu itu sudah tidak boleh. Jadi nggak boleh pokoknya ada institusi mengadakan kelas yang hanya perkuliahannya Sabtu Minggu. Makanya JIA dari awal, bukan hanya karena peraturan itu ada, dari awal kita memang punya kelas reguler shift sama kelas reguler malam. Tetap kuliahnya biasa, cuma menyesuaikan dengan jam kerja. Itu. Jadi tidak ada istilah kelas karyawan, yang ada adalah silakan mau pilih yang mana. Apakah mau reguler pagi, saya pagi terus, reguler malam terus. Bisa karena kerja seminggu pagi seminggu malam, maka ya udah kita menyediakan salurannya di kelas shift tadi. Itu saya kira kita. Jadi memang di JIA itu bukan kelas karyawan katanya, hanya waktunya saja yang menyesuaikan. Ya. Nah ini ada Rizky Ulia Husna. Oke. Silakan buat on cam dan oke, Kak Rizky. Konbanwa. Saya Rizky Ulia Husna, asal dari Semarang. Sekarang saya posisi berada di Jepang sebagai mahasiswa juga. Nah, saya baru tahu ada program kuliah online seperti ini. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana alur-alurnya, karena saya belum paham sama sekali dan saya baru datang di Jepang, jadi juga bahasanya juga belum terlalu baik. Nah, seperti pemula yang lainnya. Lalu apakah bisa mendapatkan beasiswa? Yang saya tahu di STBA JIA ini ada beasiswa, syarat-syaratnya bagaimana? Terima kasih. Mas. Hai. Silakan untuk Onin Sensei. Oke, terima kasih Rizky yang selamat semua. Jadi kalau yang pertama untuk yang daftar, nanti silakan ya dikunjungi website yang tadi ya, silakan nanti ada yang nomor kronologisnya STBA JIA tadi, silakan nanti berkomunikasi alurnya seperti apa. Insya Allah dilayani, nanti akan dibalas terus, dipandu sampai dengan nanti kalau daftar ada, setelah kita formulir pendaftaran dan sebagainya, itu kan kita harus tes dan sebagainya sampai nanti dengan mendapatkan nomor untuk mahasiswa. Yang kedua, kalau beasiswa juga sama, nanti silahkan ditanyakan karena di brosur itu ada yang sudah di-share di chat tadi, silahkan dibaca, di situ ada penjelasannya. Kalau ada yang tidak dipahami atau kurang dipahami, hubungi nomor yang tadi juga ya. Itu tim. Jadi kita memang dibagi tim, ada beberapa yang memang khusus di Bu Dewi, nanti mungkin itu yang menjelaskan perihal bagaimana alurnya ya. Bu Dewi mungkin minta tolong Bu sebentar on cam. Bu Dewi. Hai, silakan Bu Dewi. Kalau alur daftar. Di sini saya akan menjelaskan untuk tata cara pendaftaran online. Tapi sebelumnya suara saya sudah jelas ya Pak ya? Jelas banget Bu. Oh, merdu banget Bu. Untuk tata cara pendaftarannya itu, untuk perkuliahan offline ataupun full online itu tetap sama cara mendaftarnya.
Yaitu yang pertama tinggal mengunjungi portal SPMB online yang tertera tadi sudah Pak Onin jelaskan. Lalu nanti klik daftar sekarang, lalu mengisi formulir pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran melalui Tokopedia ataupun Shopee. Lalu setelah melakukan pembayaran tersebut, login kembali ke akun PMB online-nya, terus masukkan ID pendaftar dan PIN. Lalu setelah itu mengisi kelengkapan datanya dan men-scan semua syarat pendaftarannya. Untuk syarat pendaftarannya itu semuanya di-scan. Jadi yang pertama itu scan ijazah, scan KTP, lalu scan kartu keluarga, dan scan foto dengan background berwarna merah. Setelah sudah men-scan persyaratan tersebut dan kelengkapan datanya sampai dengan finalisasi data, baru setelah itu sudah dinyatakan melakukan pendaftaran di STB Ajia dan tinggal menunggu tes tertulis dan juga tes wawancaranya. Gitu. Ya siswa Bu, nanti Ibu juga yang ke Ibu ya. Kalau ada yang nanya perihal beasiswa, nanti mohon dijelaskan juga ya. Maksudnya kalau ada yang WA gitu. Oh iya, baik. Gitu. Kita memang ada beberapa beasiswa di situ. Ya, banyak beasiswa di STBA, silahkan. Diikuti saja, dicoba mau yang mana. Nanti untuk ada yang bertanya KIP tadi, kalau KIP itu dia memang kita ikuti jalur nasional ya sampai saat ini belum dibuka, jadi kemungkinan nanti itu sekitar April, Juni ya, Juli, pokoknya di antara itu ya. Tapi syarat utamanya tadi kalau yang KIP itu memang secara karena dia untuk beasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Memang kurang mampu. Tapi kalau bekerja susah karena kalau bekerja itu dianggapnya sudah mampu, sudah punya penghasilan. Apalagi kalau bekerjanya di Jepang, gajinya 18 juta masa mau pakai KIP. Setidaknya gaji 18 juta. 18 juta kan, Pin? Cina? Kotor Pak itu. Kotor. Berarti dicuci dulu, setelah dicuci jadi berapa? Ya. Itu ya, kalau yang KIP memang yang sudah bekerja, yang tahun ini pun ya, kemarin ada himbauan bagi yang sudah bekerja memang dianggap layak apalagi ya, kalau sudah punya penghasilan tetap. Itu saya kira, nanti silakan hubungi Bu Dewi, ada satu lagi dalam Mbak Citra juga. Kalau ada pertanyaan setelah acara ini, misalkan mau nanya, mangga ya. Itu. Pas banget nih Tete, ngomongin beasiswa, ada yang nanya juga nih dari Nandanti. Izin bertanya, untuk yang bisa mendapatkan beasiswa kan ada syaratnya seperti JLPTN 4, N5 dan seterusnya. Dan yang punya sertifikat JFT A2 bagaimana? Apakah bisa mendapatkan beasiswa? Ya, yang tadi ya JLPTN 5, N4 dan seterusnya atau JFT 2 silahkan. Itu apakah bentuknya pembiayaan atau nanti mungkin potongan pendaftaran, atau di kita itu kan ada biaya awal tahun lah disebutnya BPP atau SKS, itu silahkan saja. Tapi kalau misalkan full selama kuliah karena punya berapa misalkan N3, sejauh ini kita belum punya untuk yang memang full punya N3, karena N3 mah semua yang sekarang lagi kuliah aja pada punya N3 gitu ya. Bahkan ada yang semester 3 sekarang sudah punya N2. Ada semester 3 kelas malam itu sekarang dia udah punya N2. Jadi tadi ketika pendaftar baru punya JLPTN 3, N4, N5, insya Allah itu ada potongan. Potongannya di yang mana? Nanti silakan konfirmasi ke bagian front office-nya STB Ajia ya. Itu saya kira. Di STB Ajia juga banyak beasiswa ya. Ini saya dari Muhammad Aditya Bahri, izin bertanya, untuk konversi D3 1 ada jalurnya ada jalur kuliahnya nggak sih di STB Ajia? Ada, itu
Mr. Umam. Ada ya, nanti tinggal bilang ke Bu Dewi, saya mau melanjutkan dari D3 ke S1. Ada, karena di kita memang ada beberapa orang yang baik dari JIA maupun dari luar JIA melanjutkan S1-nya di S2 JIA. Jawabannya ada. Ada atau tidak kan? Oke, Tete, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan kita beralih nih ke Kak Vina. Ada pertanyaan dari Desi Gentiana. Kak Vina izin bertanya, gimana sih cara menghadapi kalau mood lagi nggak baik, jenuh, atau lagi capek nih, agar semangat lagi buat belajar atau kuliah? Lakukanlah ini apa sih? Hiburan apa sih? Apa yang kamu suka gitu. Kalau Pina biasanya kalau belajar gitu. Karena Pina suka video ya. Suka video gitu. Jadi kadang Pina ya nonton, kalau enggak untuk ngecas, mungkin ngecas energi biar semangat lagi, lihat-lihat video-video Pina sendiri, kalau enggak lihat video-video yang memang memotivasi, kalau enggak ya jalan-jalan, ya karena lagi di sini jalan-jalan keluar. Kalau enggak tidur, banyak cara sih. Kalau Pina orangnya enggak mudian gitu ya. Jadi enggak sedikit-sedikit naik turun tuh jarang gitu kalau Pina. Terlalu netral gitu. Jadi jarang banget kayak enggak mood tuh, jarang gitu. Enggak tahu. Tapi kalau sekalinya enggak mood ya bisa enggak bangun gitu seharian tuh. Ya nanti itu mah lebih ke kayak gimana, setiap orang kan beda cara ya untuk mengembalikan energinya gitu kalau lagi nggak mood gitu. Ya kalau Pina gitu kayak nonton, ya kalau enggak ingat-ingat lagi lah ini teh udah berjalan gitu. Jangan sampai, ya kalau mau istirahat boleh, capek boleh, istirahat boleh, tapi jangan sampai menyerah gitu. Kayak kalau sehari beberapa jam gitu untuk nggak semangat, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai kayak kepikiran, udahlah, nggak usah lanjut gitu. Males lah, itu jangan lanjut. Karena kalau udah, tapi mulai aja dulu, sok. Mulai aja dulu, nanti juga bakal tahu jawabannya. Kalau udah mulai kan sayang gitu mau mundur tuh. Jadi kita tuh nggak akan tahu hasilnya juga, nggak akan tahu nanti bakal kayaknya males deh di tengah-tengah, nggak akan tahu kalau belum mulai. Jadi mending mulai aja dulu. Bentar diajak jualan seblak ya? Jualan apa sih yang bisa aja gitu kalau buat balikin mood gitu. Kalau tidur bisa tidur. Berarti kalau Kak Vina emang orangnya jarang mudian ya jatuhnya? Jarang sih. Jadi kalau sebut mudian tuh berarti malas ngapa-ngapain gitu. Bete atau gimana sih istilahnya? Naik turun aja gitu moodnya. Kadang. Oh enggak, kalau Pina nggak terlalu gitu. Enggak. Kalau Pina berarti netral ya? Ya biasa stabil, netral ya, lebih ke netral gitu. Lebih ke netral. Jadi ya udah netral gitu. Kalau misalkan lagi turun, ya turun. Lagi malas sampai berantakan apa gitu, sampai gitulah. Pokoknya. Iya, oke. Kapina berarti benar-benar bisa ngatur moodnya sendiri. Ya ngatur moodnya tuh harus profesional dengan diri sendiri gitu. Nggak boleh nih nggak mood, kan sekarang harus edit video gitu kan, sekarang harus ini, nggak boleh. Nah nanti kalau udah beres paling ditunda, mungkin Pina ada, kalau Pina menunda-nunda masih ada. Kalau menunda-nunda ya udahlah nanti lagi ngerjainnya, udahlah besok. Nah itu paling gitu sih, kayak menunda-nunda. Oke, siap Kak Pina. Terima kasih untuk jawabannya. Dan ini saya ada pertanyaan lagi dari maaf izin bertanya, untuk pendaftaran kuliahnya, jika tidak memakai ijazah bagaimana, karena masih ditahan di LPK, risiko nih. Kalimat terakhirnya curhat. Takut ditanya ijazahnya di mana. Iya. Nanti ada fotokopiannya ya.
ada fotokopiannya, ada scannernya. Karena kita juga kalau daftar nggak pakai ijazah asli kali, nggak kita tahan juga ijazah aslinya, nggak tanya. Yang penting ada scanner, legalisiran bahasa ini. Ya, ada legalisiran ijazahnya. Itu ya, ijazah sama apa sih kalau SMA itu? SHUN. Iya, pokoknya iya SHUN itu lah. Nah, yang nilai-nilai itu sama hasil tes nah. Tapi kalau ijazah lagi kita nggak usah ditunjukin biasanya. Hanya legalisiran. Kalau memang tadi kata Bu Dewi, scan. Jadi hasil scan aja. Bukan yang asli. Jadi kalau masih hari ini tadi ditahan LPK, minta saja PDF. Nanti pulang dari Jepang, kalau masih di Jepang ambil, nah kuliah lanjut di dia. Itu saya kira. Jadi ini hanya scanannya aja Kak. Jadi nggak harus ijazah aslinya, pasti kan ada sertifikatnya. Nah, untuk Kak Sonia, ini dari Indramayu, dia bertanya, saya baru bergabung Zoom, saya ingin bertanya tentang biaya dan awal masuk dan biaya per semester. Tadi kita sudah share untuk tentang biaya perkuliahan, terus cara pendaftaran juga. Mungkin Kak Sonia nanti di website ya. Websitenya langsung. Atau chat Bu Dewi langsung. Ya. Karena rinciannya ada beberapa rincian ya, ada BPP, ada apa itulah. Yang pasti kalau untuk gajinya sudah standar Jepang, waktu itu kebayar. Kebayar. Iya. Udah Vina kan, ya, tapi gajinya belum. Iya. Tapi gajinya belum dicuci karena kotor. Kayak kalau di Jepang tuh kotor Fit, yang kerja ke Jepang. Harus dicuci dulu sebelum gajian, habis gajian itu dicuci dulu, dia baru bisa dipakai. Gitu ya, Vin ya? Oke. Ada yang nanya, jenis mata kuliahnya apa aja nih? Mata kuliahnya ada tadi ya, standar Jepang. Kalau di LPK pun mungkin sudah, kalau memang yang sebelum ke Jepang sudah di LPK ya, ada Tokai, ada Kaiwa, ada Kanji, ada Bumpo. Itu selebihnya banyak makin ke atas, makin beberapa yang spesifik lah. Jadi maksud kuliah itu bukan kalian bisa berbahasa Jepang. Kalau udah nyampe Jepang pasti bisa bahasa Jepang. Tapi ada ilmu bahasa yang memang standarnya sarjana. Jadi standar sarjana itu dia bisa menganalisis, bisa memiliki pemikiran kritis, critical thinking analysis. Nah, kalau bisa bahasa Jepang, ya udah Jepang pasti bisa. Sama kayak kita orang Indonesia, kita tahu bahasa Indonesia, tapi kalau ditanya ilmu bahasa Indonesia, kita juga belum tentu jawab. Jadi nanti ke depan diharapkan setelah lulus dari STBLJ ya, tidak hanya pandai berbahasa Jepang, tapi tadi tahu misalnya ada ilmu linguistik, ada budaya, walaupun spesifikasinya tetap ilmu linguistiknya Jepang, ilmu linguistiknya Inggris, dan budaya Jepang kalau untuk mata kuliah atau untuk jurusan Jepang. Itu kayak saya misalkan di linguistik Jepang berarti bidangnya di situ. Dan memang kalau mau spesifik lagi, justru kita sedang berusaha untuk membantu tadi ya supaya dapat beasiswa, mungkin pengen setelah dari dia pengen kuliah S2 nyari beasiswa di Jepang kalau dari Jepang. Karena kalau kata teman saya, kalau sudah di Jepang itu dapat kampus beasiswa di Jepang itu nggak usah mikirin biaya, tinggal bahasa Pina mah kayangnya ya, dia bahasa Jermannya mah gitu ya. Karena kakak angkatan saya dia S2 S3-nya beasiswa di Jepang, dan itu hidup bawa anak bawa istri sampai pulang ke Indonesia tanpa sepeser pun ya tadi, tapi harus baito juga memang ya, harus ditambahin itu. Tapi untuk biaya kuliah semua ditanggung oleh pemerintah Jepang. Nah itu mungkin kalau memang di Jepang bisa mulai tanya-tanya. Nah tentu saja harus tahu dulu ya ke siapa di mana, dan itu kalau memang nanti jadi mahasiswa dia dan sudah di Jepang, ada beberapa kampus yang kita di STBLJ ya, saya pribadi misalkan ada beberapa profesor yang sudah sering komunikasi gitu. Silakan dicoba. Ya. Jadi tidak hanya spesifik bisa bahasa Jepang, tapi kita berusaha untuk tadi sesuai dengan standarnya sarjana melalui kerangka kualifikasi nasional Indonesia, bahwa seorang sarjana walaupun di jurusan Jepang tidak hanya bisa bahasa Jepang, tapi dia punya tambahan kompetensi yang lain. Itu saya kira.
Oke, Kak Sari Fatik, terima kasih atas pertanyaannya dan tadi sudah dijawab oleh Bapak Onin. Nah, pendaftarannya itu dalam setahun 2 kali atau setahun sekali? Ini pertanyaan dari Kak Sonia nih, kayak antusias banget untuk menanyakan tentang. Di website sudah ada ya 2 kali. Jadi kita sekarang di Januari itu di Januari ini untuk genap masuk Maret. Kalau mau Maret opsinya terserah. Apakah nanti daftarnya sekarang tapi nanti mau September saja nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Atau misalkan mau di Maret besok. Tapi kalau yang online tadi saya sudah komunikasi dengan pimpinan. Kita akan menyesuaikan. Artinya walaupun dimasuknya Maret, insya Allah nanti tetap sama dengan kayak di aplikasi. Itu ya. Jadi bisa di pendaftaran yang sekarang silahkan lihat di websitenya atau bisa nanti di September 2 kali dalam 1 tahun. Dan justru mungkin setelah ini saya akan minta izin ke beberapa dosen yang online untuk bisa ikut sit-in ya sama kayak yang di offline supaya teman-teman yang hari ini memang di Jepang itu bisa merasakan bagaimana yang saya ceritakan tadi. Ya, ikut kuliah walaupun pakai Zoom seperti ini, on cam semua, itu. Jadi di semester besok mungkin. Nanti tinggal komunikasi, ada beberapa teman kalau mau ikut, sampaikan ke saya, nanti saya minta izin sama dosennya supaya ikut kuliah. Ya. Itu saya kira. Suaranya. Dan sepertinya acara hari ini cukup menarik. Tentunya dari 2 narasumber kita, dari Kak Vina dan dari Onin Sensei. Dan sebelum saya mengakhiri acara hari ini, mungkin ada pesan dari Onin Sensei untuk kita nih yang sedang bekerja jauh tetap ingin melanjutkan perkuliahan. Apa motivasinya Sensei? Coba. Baik, tadi saya bilang ya, selama masih ada niat, hari ini adalah langkah pertama buat teman-teman yang hari ini posisinya di Jepang. Seperti yang tadi, saya mendengarkan betul kendala biaya dan sebagainya. Akhirnya, kalaupun harus muter dulu, katakanlah kalau saya mau ke Bandung, tapi kalau teman-teman yang lain lewat Cipularang, saya lewat Indramayu, Cirebon, kan mungkin nyampe juga. Subang mungkin nyampe juga gitu. Nah, hari ini perjalanan hidup kita, kalau kemarin sebelum ke Jepang, keinginan kuliah ditunda dulu, oke, harus ke Jepang dulu buat mengumpulkan biaya kayak Vina. Nah, nggak apa-apa. Yang penting harus tetap ada motivasi itu. Itu yang pertama, karena harus ada niat. Karena niat kita nanti yang akan mengarahkan kita mau sampai kemana. Jadi saya percaya tidak ada orang bodoh hari ini di dunia. Tidak ada orang yang hari ini otaknya beda 0,5 gram misalkan daripada orang yang lain. Yang membedakan adalah kemauan. Ada orang yang bisa tapi dia nggak mau, tetap dia nggak akan berhasil. Ada orang yang mau pasti bisa. Dan pasti sama juga posisinya akan berhasil. Tergantung yang mana hari. Tidak ada kendala apapun hari ini. Karena sekarang zaman sudah modern. Kecuali kita balik ke 10 tahun ke belakang, belum ada Zoom dan sebagainya. Tidak ada kampus yang dibuka. Misalnya dia sekarang kelas online. Ya tadi, tapi harus dipending berapa tahun. Jadi kalau saya selalu bilang, punya 2 kaki. Kaki Vina sekarang sedang berjalan, kaki kirinya di Jepang sedang mencari janji kuliah, kaki kanannya di Indonesia sedang kuliah. 4 tahun ke depan, saya nggak tahu Vina pulang kapan ke Indonesia. 4 tahun misalkan di Jepang, Vina selesai kerja di Jepang, pulang ke Indonesia, punya gelar, tinggal melanjutkan karir. Dan saya selalu bilang, orang yang berhasil adalah orang yang punya rencana. Karena seburuk-buruknya hasil dari orang yang punya rencana, itu yang adalah hasil terbaik bagi yang mereka yang nggak punya rencana. Rencanakan 4 tahun ke depan, karena apa yang kalian punya hari ini saya nggak punya adalah usia. Ya, walaupun saya masih 25 tahun, tapi kamu ketawa, Vin. Ya, saya selalu bilang ke anak-anak saya, yang kalian punya dan saya nggak punya adalah usia. Saya nggak mungkin balik ke 20 tahun, saya nggak mungkin balik ke 25 tahun, tapi kalian bisa jadi apa saja, bahkan mungkin bisa jadi lebih dari saya. Cuma bedanya adalah, saya lebih dulu. Kenapa di Jepang ada sensei, senseinya sakit, duluan senseinya kan hidup. Karena saya hanya lebih dulu hidup dari kalian. Mungkin kalau Vivit lahirnya tahun 79, Vivit duluan daripada saya. Mungkin kalau Vina lahirnya tahun 65, Vina duluan daripada saya. Mungkin yang dari narasumber yang ngomong ini Vina jadi dosennya. Ya,
Kenapa ada senpai? Karena tadi ada pembimbing senseinya dahulu, seinya adalah hidup. Karena hanya lebih dulu hidup saja. Dia mau guru disebut sensei. Dia mau kalau di Jepang dokter dia disebut sensei. Dia kalau mau orang kayak di kita mau ustadz sama sebutnya sensei. Karena dia lebih dulu hidup dan akhirnya yang kita punya hanyalah pengalaman. Oleh karena itu saya tutup tadi, niatkan dari sekarang. Masalah biaya, tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin kalau offline mah kita bisa bertukar pikiran lah. Ya, jadi gimana pernah melanjutkan kuliah S2 sampai selesai, ngamen ke sana kemari sampai katakanlah kata orang sekarang jadi dosen gitu. Ya, tadi harus kurang tidur, harus punya target, harus punya tujuan. Karena kalau nggak ada tujuan, kata Buya Hamka, apa bedanya kerbau dengan kita? Ya, apa bedanya? Itu saya kira penutup dari saya. Mudah-mudahan sukses sehat semua. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi di STB Asia suatu saat. Kalaupun ada niat, saya hanya tadi ke siapapun yang hari ini jadi mahasiswa saya hanya bisa bilang bahwa tugas kami adalah mengantarkan kalian mencapai mimpi kalian. Ini teman-teman yang hari ini sudah jadi mahasiswa STB Asia, ya kalian bisa lebih sukses kemana? Mungkin ke Jepang yang masih di Indonesia, kemana bisa dapat S2 ke Jepang. Tapi kami tetap akan ada di STB Asia. Karena tadi usia. Ya, itu saya kira bisa. Enggak sehat semuanya ya. Nanti mungkin satu waktu kita bisa Vina pulang ke Indonesia, datang ke Jia gitu kan ya, bawa beras Cianjur kan enak saya jadi punya saudara di Cianjur gitu. Itu saya kira bisa. Oke, dan saya terima kasih banyak nih. Aduh, benar-benar teman-teman pesan-pesan yang sangat dalam banget dari Oni Sensei. Oke, Sensei dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara ini, diharapkan untuk semuanya partisipan on cam ya, karena kita akan mendokumentasikan kegiatan hari ini. Oke. Yuk kita foto bersama, kecuali Umam jangan on cam ya. Oke. Merusak anu. Itu di Jepang semua itu, Vin? Ini sepertinya di Jepang semua nanti. Iya. Soalnya kalau di Cianjur mah nggak mungkin begitu itu. Saya juga di Jepang. Nanan. Oke, teman-teman, kita gaya ya. 1, 2, 3, cheese. Lagi, Mam? Boleh lagi dong. Saya lagi nganuin kameranya tadi. Parah banget main cheese aja. Oke, kita ulang lagi ya. Ini buat teman-teman yang belum on cam, ayo kita on cam. Belum on cam itu, Kak. Itu yang kita Hayana mah jangan, udah nggak usah di on cam dia. Dia di Sakura, tapi Sakura itu dia di Bekasi. Oke. Oke. Sudah? 1, 2, 3, cheese. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk hari ini. Sehat-sehat semuanya ya, Vina. Banyak tuh yang lainnya. Mangga ditunggu nanti silaturahminya di STB Asia. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Salam buat keluarga ya. Terima kasih. Yo. Vina, makasih, Vin. Nanti sama Pipit komunikasi aja. Kalau ada pertanyaan ke nomor yang tadi ya, ditunggu ya. Soal pembiayaan, soal program kuliah, dan sebagainya. Silahkan nanti. Teman-teman. Terima kasih banyak untuk hari ini. Sampai jumpa. Ya, mata. Ayo taim aja. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu nomornya mana katanya?